sahabat UMKM, saya Zata Ligo. Kita ada di acara UMKM Journey. Halo Mamsi, Mamsi aku mau kenalin dulu nih Mamsi. Jadi sekarang saya sudah ketemu langsung sama Carlina Eriano, founder dan kreatif dari Simple 8 The Label. UMKM Journey-nya dia sampai Simple 8 akhirnya menjadi sebesar seperti sekarang ini. Perempuan pasti punya hobi shopping, bener nggak Mbak Zata? Bener banget. Nah, seneng kan belanja itu ini, dan saya emang seneng bepergian waktu itu. Emang beneran sih simple, nyaman, tapi outstanding. Memang Yeah. itu diharapkan sama Mamsi ya. Halo sahabat UMKM, saya Zata Ligo. Kita ada di acara UMKM Journey. Kali ini saya ingin mengajak sahabat UKM untuk ketemu langsung dengan Carlina Eriano. Dia adalah pemilik dan pebisnis di bidang fashion dan kecantikan. Namanya Simple 8 The Label. Saya mau langsung kunjungin rumahnya. Yuk ikutan sama saya. Mamsi, aku mau kenalin dulu nih Mamsi. Jadi sekarang saya sudah ketemu langsung sama Carlina Eriano, founder dan kreatif dari Simple 8 The Label. Tapi biasanya dipanggilnya Mamsi. Mamsi, say hi dulu yuk ke sahabat UMKM. Aku masuk ya? Boleh, silakan. Mamsi, ada produk baru apa nih? Ada dong. Koleksi yang terbaru yang mana? Yang ini kan kita sebentar lagi udah mau 17 Agustus, Oh, okay. jadi banyak banget warna merah. Iya Gitu. bener ya, merah, kombinasi putih, lucu banget. Iya, tapi ada beberapa juga sih yang nggak merah, yang baru. Iya, buat yang nggak suka warna merah ya. Lucu banget. Dan ini sudah keluar apa belum? Ada beberapa yang belum keluar, baru Oh. mau schedule foto produk ya. Oke. Foto produknya di mana Mamsi? Lihat yang ini ya. Di Jakarta. Selalu suka loh warna-warna kayak gini. Makanya Mamsi perhatiin ya, ini juga Iya. loh. Oh iya, Mbak Zata keluar ya? Untuk kan matching. Cia. Ya, ini. Ini stoknya berarti. Iya. Terus kalau penjahitnya di mana? Ada di Sekitar daerah, sini juga? nggak sih, agak di daerah Ciawi. Oh, oke. Ketemuannya tiap berapa lama? Seminggu sekali Ah, oke. gitu. Kalau nggak ketemu kan mereka udah terbiasa gitu lewat video call. Koleksinya lucu-lucu banget. Ini warna Iya, hijau apa? colorful. Ini hijau apa ya? Dibilangnya hijau Fuji ya kalau Hijau nggak Fuji salah. ya? Ini Iya, yang banget lagi ya. happening kan hijau, kuning. Iya, warna-warna ini kunyit ya kalau nggak Iya. pakai ini ya. Aku pengen ngobrol lebih lanjut nih. Boleh Ngobrol dong, kita ngobrol santai yuk di sana. yuk. Oke, sip. Sahabat UMKM, sekarang saya nih pengen ngulik-ngulik dari Mamsi tentang gimana nih journey-nya dia nih, UMKM journey-nya dia sampai Simple 8 akhirnya menjadi sebesar seperti sekarang ini. Nah ini pasti seru banget ya Mamsi. Ini nih sahabat UMKM pasti pengen tahu journey-nya Mamsi dalam mendirikan Simple 8 The Label. Nah kebetulan sahabat UMKM aku juga pakai baju Simple 8 The Label. Ini keren banget dan udah lama aku kenal, sebenarnya udah lama kenal sama bajunya, kemudian sama Mamsinya. Nah pengen tahu ini dulu gimana sih awal mulanya, apa tiba-tiba kepikiran pengen langsung punya usaha atau gimana? Ceritain dong. Awalnya nggak mungkin langsung pengen punya usaha. Tapi sebenarnya wacananya adalah kita perempuan pasti punya hobi shopping. Bener nggak Mbak Zata? Bener banget. Nah, seneng kan belanja itu ini, dan saya emang seneng bepergian waktu itu. Terus dari situ punya keinginan justru
gimana caranya hobi saya ini jadi bisa menghasilkan. Hobi Itu jadi cuan ceritanya. ya. Iya. Jadi sebenarnya berangkat dari hobi yang suka shopping, ya kan? Dan waktu itu tuh kepikiran banget baju tuh nggak mau sama dengan yang lain. Itu harus akhirnya, beda ya. akhirnya saya pikir, aduh gimana ya kalau misalnya saya punya brand sendiri. Itu sih Mbak Zata ceritanya. Itu berapa tahun yang lalu? Itu sekitar dari tahun 2012, jadi berapa tahun itu Udah ya? lumayan lama. Emang Iya. sih masih apa bekerja dari rumah atau bekerja kantoran? Sebenarnya gini, awal sebenarnya saya tuh punya butik, tapi itu tahun 2005. Udah lama. Udah lama banget. Nah, tapi tidak brand Simple Eight. Oh. Nah, setelah itu saya menikah, punya anak, sebenarnya saya fokus di keluarga. Tapi brand si butik Butiknya. ini tetap jalan. Tapi butiknya karena ada menjual produk lain, produk orang lain ya gitu. produknya orang lain. Oke. Nah, setelah saya pikir waktu itu saya bekerja, punya anak, saya juga ingin fokuskan antara usaha, harus balance katanya ya, antara usaha dan keluarga. Makanya saya coba membuat brand sendiri itu di tahun 2012. 2012. Gitu, sampai hari ini. Nah, Gitu. di awal itu memang sudah langsung tertarik, tadi kan memang hobi belanja, hobi fashion. Memang sudah tertarik sama baju, sama pakaian ya, nggak misalnya apa dulu, make up dulu atau apa gitu. Enggak, langsung baju. Langsung. Iya, karena saya seneng dandan kali ya. Dari shopping, seneng dandan, terus bajunya nggak mau sama-sama yang lain. Iya, jadi mendingan bikin sendiri, terus Dengan dapat bikin cuan sendiri, pula ya, iya, bisa bekerja di rumah. menghasilkan, iya. Dan berdampak juga buat orang Iya, lain bener. kan. Bener banget. Langsung Simple Eight the label juga namanya. Ya, Simple Eight sih sebenarnya. Simple Eight. Brandnya tuh Oke. Simple Eight. Iya sih. Kenapa? Nah, itu dari tadi pengen nanya itu. Alasan nama ini kenapa Simple Eight? Ada apa dengan angka 8? Simple karena sebenarnya brand itu datang secara tiba-tiba. Jadi kita Simple Eight itu benar-benar ingin menghadirkan koleksi yang simple, Iya. tapi tetap dipakainya tuh kece, convert ya kan, keren gitu. 8 angka favorit saya sih, angka oke. 8 itu sebenarnya datang tiba-tiba aja. Jadilah namanya Simple 8, Simple Eight. Oke. Tuh. Jadi itu ceritanya ya, journey-nya Ya. di awal membuka usaha Simple Eight ini ya. Emang beneran sih simple, nyaman, tapi outstanding. Memang Ya. itu yang diharapkan sama Mamsi ya. Tentu saja. Nah, Mamsi, ini aku yakin nih sahabat UMKM pasti mulai penasaran dengan udah mendirikan nih, tapi awal mendirikannya gimana? Kan pasti ada drama-drama, misalnya masalah cari penjahit, modal dan lain-lain. Nah, itu gimana? Kalau setiap usaha pasti ada kendalanya. Iya. Yang pertama pasti modal. Karena modal itu melingkupi kita harus beli bahan, Ya. menggaji penjahit, ya kan? Waktu itu memang awal penjahit kita tidak punya sendiri. Kita itu CMT, maklon. Oh, Maklon. maklon. Bahasanya maklon. Nah, yang pertama tantangannya adalah memang di modal, ya kan. Setelah itu, tapi kita bikin cash flow. Jadi mana dulu nih yang didahulukan, gitu kan. Setelah kita punya bahan, kita punya modal, kita punya model, Model bajunya. model bajunya, oke. ya kan. Terus kita tuh mau jualan di mana, gitu. Terus kita promosinya seperti apa biar yang kita produksi itu laku terjual, gitu Mbak Zata. Itu tuh yang dibilangnya 4P ya. 4P. Jadi production, terus ada tempatnya di mana, place ya, promotion, sama price ya, satu lagi. sama price. Kita harus Oke. tentukan, misalnya price kita berapa gitu. Oh, itu ngomongin Itu- 4P kayaknya ntar kita lanjut lagi tuh ngomongin Ya. itu kayak agak serius ya. Nah, tapi di awal-awal apakah Mamsi itu masih banyak mengerjakan semuanya sendiri kecuali ngejahit ya? Misalnya kayak jadi kreatifnya, ngerancangnya apa segala macam Mamsi Oh, semua. waktu awal kita mundur ke belakang banget ya. Kita mundur ke belakang banget. Jujur, saya bener-bener one man show. Wow. Jadi artinya gini, kalau penjahit saya nggak bisa. Jadi memang di maklon itu. Tapi kita bener-bener kerja sendiri Mbak Zata. Jadi awalnya itu saya
ini kita berbicara yang jualan online ya. Jadi saya jadi admin sendiri, packing sendiri, ya kan. Terus udah gitu kita pergi ke ekspedisi sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu, Simple 8 juga ingin naik kelas, ya kan. Jadi kita punya admin sendiri yang terima orderan, ya kan. Itu dia satu paket dengan yang packing, yang satu orang kerja ini, gitu. Terus konten juga sekarang udah ada vendornya sendiri. Pokoknya sekarang udah ada pos-posnya. Jadi saya memang mendesain sendiri. Tapi kalau di season-season ramai seperti Natal, Lebaran, ya kan. Terus pokoknya season yang ramai gitu, khususnya hari raya, itu kita memang meng-hire freelance designer. Tapi memang yang harus tahu benang merahnya Simple 8. Iya benar ya, biar tetap selalu nyambung ya, produksi, model dan lain-lain. Betul. Oke. Nah, sahabat UMKM, jadi kelihatan ya journey-nya semua dari awal memang sendiri dulu ya, nggak tiba-tiba sudah punya admin, sudah punya penjahit pribadi yang khusus untuk Simple 8 dan lain-lain. Iya kan kita seperti pohon. Pohon itu kan awalnya kecil dulu, dipupuk ya kan, jadi besar. Nggak langsung jadi besar ya. Nah, sekarang aku jadi penasaran nih. Pas pandemi kemarin, sekitar 2 atau 2,5 tahun yang lalu ya, hampir semua orang yang aku kenal yang punya usaha, terutama usaha kecil, itu mengalami masalah yang cukup pelik ya. Nah, itu gimana nih Mamsi mengatasinya? Sedih banget ya Mbak Zata waktu itu ya. Karena gini, waktu pandemi itu saat dimana bulan Februari kita itu sudah prepare untuk koleksi lebaran. Jadi saya benar-benar sudah nabung yang namanya kain gitu. Terus kita sudah bikin beberapa sampel. Betapa sedihnya ketika pandemi itu datang, benar-benar yang mungkin hampir seminggu atau 2 minggu saya tuh yang benar-benar sedih. Saya mau ngapain ya gitu. Sementara mereka itu lockdown ya. Kalau di Indonesia sebenarnya PPKM atau apa itu namanya ya, yang pembatasan keluar. Jadi kita itu akhirnya bukan banting setir ya, sebenarnya tetap memproduksi tapi benar-benar disesuaikan. Jadi produknya itu lebih kepada yang dipakai nyaman di rumah, karena kan mereka yang bekerja remote akhirnya kemana, ke rumah kan. Sebenarnya yang dilakukan adalah kita tidak mengurangi pegawai, tapi kita hanya mengurangi produksinya saja. Tapi saat itu emang bener-bener struggle banget Mbak Zata. Jadi saya harus ngapain ya? Mbak Zata mau tahu nggak apa yang kita lakukan untuk supaya customer kita tetap engage sama kita? Apa tuh? Jadi gini, saat pandemi saya pribadi bukan mau mencari bagaimana caranya menghasilkan uang yang banyak, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan empati dari customer yang banyak. Itu gimana ada caranya? Jadi gini, yang pertama pasti koleksinya harus sesuai ya waktu itu. Misalnya kita nggak bikin loungewear, kita tetap bikin maksudnya daily outfit kayak gini, tapi bahannya sama modelnya ya lebih disesuaikan aja, lebih simple, lebih sederhana yang memang bisa dipakai di dalam rumah, nyaman gitu ya, terutama kain bahan materialnya. Kita itu memberikan 300 nggak banyak masker kain yang kita produksi sendiri, bukan masker kain ini ya, maksudnya abal-abal. Ini benar buat sendiri, memang dengan hati, maksudnya masker yang untuk fashion akhirnya gitu lah, yang untuk di matching-matchingin. Kita tuh kirim ke 150. Jadi satu customer itu kita kasih dua pieces. Terus kita kirim tanpa ongkir, jadi kita yang biayain sendiri, tapi memang customernya random gitu. Nah setelah itu kita membuat program, siapa yang beli ya kan minimal 1 pieces itu kita bagikan free 1 masker. Ya, lalu kita juga bikin namanya Instagram Live. Ya waktu itu ada 9 orang yang akhirnya berkontribusi, termasuk Mbak Zata. Waktu itu tuh bener-bener banget temanya tuh tentang
tentang perempuan harus tangguh, ya kan? Terus bagaimana caranya bagaimana caranya kita itu harus survive, ya kan, itu penting banget karena mental kan waktu pandemi. Terus udah gitu salah satunya tuh ada waktu itu saya inget banget Mbak Zata sharing tentang kalau di PHK apa sih pekerjaan yang cocok gitu. Itu sih sebenarnya. Ya ampun Mamsi, aku juga inget banget ya sahabat UMKM, aku juga jadi flashback gitu, dan sekaligus ini adalah juga inspirasi buat sahabat UMKM bahwa saat kita ada di kondisi yang down, yang jatuh gitu loh, memang harus banyak-banyak ya kayak Mamsi, malah lebih memperluas networkingnya, karena kita sama-sama banyak yang punya masalah yang sama. Saat kita berkumpul, kita ketemu, kita ngobrol, kita malah dapat inspirasi, kita ngapain ya. Jadi memang impactful banget. Nah, jadi buat sahabat UMKM jangan cepat menyerah. Kalau ada masalah, ada apa, networking seluas-luasnya dulu aja, sama seperti yang dilakukan oleh Mamsi. Nah, Mamsi lanjut lagi nih. Mamsi, aku perhatiin tuh produk-produknya Simple 8 selalu ada aksen batiknya. Kenapa sih batik? Sebenarnya simple sih, kan kita orang Indonesia harus ikut melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya batik gitu. Saya tuh batiknya ini loh, kalau Mbak Zata perhatikan selalu monokrom ya. Iya, betul. Iya, memang sengaja sih biar kita memang beda sama yang lain gitu. Kita Boleh juga lihat? khusus motifnya juga motif monokrom, beberapa batik dari Jawa Barat gitu. Boleh lihat yang lainnya dong? Boleh dong, Mbak, sini. Nah, ini nih sahabat UMKM bisa lihat, memang batik itu selalu jadi aksen. Mungkin kalau untuk rok memang lebih full ya. Cuma kalau untuk atasan seperti yang aku pakai, ini selalu batik itu jadi aksen ya. Ini sesuai dengan tagline Simple 8 ya. Sebenarnya tagline Simple 8 kan helping you to be more than the others. Itu kita memang membantu perempuan Indonesia khususnya untuk lebih percaya diri dengan mengenakan baju Simple 8 gitu. Dan juga aksennya ini juga emang bikin makin outstanding sih, kalau menurut aku menonjol banget ya. Kalau full batik kan jadi nggak kelihatan DNA-nya ya. Bener-bener. Lucu-lucu warnanya juga, ini merah karena menjelang karena kan 17-an. Ya mau 17 Agustusan biasanya kan banyak request tuh merah. Jadi kita keluarkan beberapa koleksi emang yang tonnya tuh merah. Iya. Oh, lucu banget. Keren. Itu. Oke, akhirnya kan berhasil bangkit ya, alhamdulillah saat pandemi ya, karena memang Mamsi mau terus belajar. Aku perhatiin ya, Mamsi ikut workshop ini, ikut itu. Itu kan investasi leher ke atas ya, istilahnya. Nah, betul. Boleh dong sharing ya ke sahabat UMKM journey-nya Mamsi, bagaimana Simple 8 itu dan Mamsi sendiri bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, kemudian akhirnya berkembang bisnisnya itu karena memang investasi ilmu. Nah, gini Mbak Zata, saya sebagai UMKM itu benar-benar harus membudgetkan sebenarnya, mengalokasikan dana untuk benar investasi leher ke atas. Itu tuh pendidikan. Jadi kita sebagai UMKM nggak hanya kita tuh mendapatkan modal, misalnya mendapatkan modal dari mana, terus kita harus berjualan di mana, terus diskonnya gimana, itu saja nggak cukup gitu. Ternyata emang harus belajar lagi. Jadi sebenarnya yang saya dapetin itu dari belajar itu kita tuh benar-benar jadi punya mental naik kelas gitu. Belajar itu bisa berbayar, misalnya mencari kelas atau misalnya mencari mentor, coaching. Tapi ada juga banyak yang free gitu. Saya kan sebenarnya salah satu dari binaan dari salah satu bank nasional. Terus saya saat ini juga sedang mengikuti program dari salah satu perusahaan swasta. Nah, itu tuh menyenangkan banget. Di situ kita belajar kita di-refresh lagi tentang bagaimana
bisnis kita berkembang ke depannya 1-3 tahun ke depan gitu. Oke, jadi sebagai seorang pelaku UMKM, kita investasinya jangan cuman misalnya barang atau apa, tapi juga ilmu ya. Betul, bikin sangat. kita makin berkembang dan naik kelas. Aku suka kata-katanya UMKM naik kelas. Nah, Mamsi balik lagi nih ke soal usaha. Tadi aku lupa nanya, untuk pemasaran nih Mamsi Simple 8 The Label ini apakah misalnya punya toko offline atau misalnya lewat online? Oke, Simple 8 itu distribusinya ada dua. Ada dua, kalau offline itu ada di salah satu curated department store di Jakarta, gitu. Yang kedua itu melalui distribusi online. Online itu dari media sosial dan marketplace, gitu. Nah, aku perhatiin Simple 8 ini kuat sekali nih digitalnya, online-nya. Itu ada sesuatu yang dilakukan khusus nggak? Misalnya ada khusus tim sosial media, ada khusus tim untuk bikin konten dan lain-lain, atau masih dilakukan semuanya sendiri? Itu ada timnya, tapi memang timnya tidak in-house, jadi vendor ya, jadi freelance sih gitu. Jadi kita meminta mereka membuat konsep dari bulan ke bulan gitu. Jadi mereka juga menawarkan maunya seperti apa gitu. Jadi kita lebih banyak ngobrol, saya maunya konsepnya kayak gini gitu. Kalau tim sendiri belum sih, Mbak Zata. Jadi buat sahabat UMKM yang ingin kuat ya di dunia digital, bahkan misalnya belum bisa bikin konten atau belum bisa bikin perencanaan, bisa pakai vendor ya atau jasa orang lain. Itu yang kami ya. lakukan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, target ke depannya apa nih? Dari target ke depannya yang pasti kita UMKM tuh mentalnya beneran harus naik kelas. Naik kelas, kalau bisa lari gitu. Tapi saya percaya Simple 8 berada saat ini itu memang membutuhkan proses yang panjang ya. Terus targetnya adalah menambah SKU produk, sudah pasti. Terus inginnya kolaborasi, mungkin menghasilkan atau menciptakan produk spesial yang kolaborasi dengan fashion antusias atau influencer. Doakan saja Mbak Zata. Yes. Terus punya tim marketing, tim konten yang solid. Itu sih dan kedepannya. bisa in-house juga ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Harapannya adalah supaya kita sebagai pelaku UMKM itu benar-benar bisa berkembang, ya kan. Terus udah gitu yang saya harapkan adalah siapa tahu ada misalnya hibah atau CSR berupa bahan baku dan pelatihan-pelatihan, yaitu misalnya yang gratis tapi yang powerful. Gitu. Oke, mudah-mudahan ya segera tercapai. Terima kasih banyak Mamsi, obrolan hari ini benar-benar bermanfaat pastinya buat sahabat UMKM, dan aku pun gitu yang dengerin dari tadi merasa sangat terinspirasi dan bersemangat. Makasih banyak sudah menerima sama-sama, kami di sini. Mbak Semoga Zata. kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Nah, sahabat UMKM, itu tadi UMKM Journey dari Mamsi alias Karlina Eriano, pemilik, founder dan kreatif dari Simple 8 The Label. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu.